Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Gekkousou Kishisama berdasarkan light novel. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Sebelum ke pembahasannya, bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Party Ars dan rombongan tentara Putri Riel sampai di perbatasan dinding kerajaan Nozan. Mereka pun mendirikan kemah di dekat desa dan akan melanjutkan perjalanan besok ke ibu kota Saurea. Keesokan harinya, Party Ars dan rombongan Putri Riel melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Saurea. Dalam perjalanan, mereka diserang oleh sekelompok monster cacing. Zahar pun berteriak. Zahar memerintahkan tentaranya untuk menyiapkan tombak. Zahar ikut bergabung dalam menghadapi monster cacing. Sebelum itu, Zahar meminta Ars untuk melindungi Putri Riel. Ars pun membawa Hiden bersama Niena dan Putri Riel. Putri Riel sedikit gemetar melihat monster cacing. Ariane dan Chome turun dari Shiden. Ariane pun membaca mantra. Pedang Ariane dikelilingi oleh api. Ariane dengan cepat melesat ke salah satu monster cacing dan menebasnya. Chome pun juga mengeluarkan sihir airnya yang berbentuk suriken air dan menembakkan ke arah monster cacing yang mendekat ke arah Ariane. Ponta tampak menikmati pertempuran itu hingga dia dengan semangat terbang di atas kepala Ars dan juga ingin ikut bertarung. Tapi Ars mencegah Ponta dengan meraih tengkuknya, sebab sangat berbahaya bagi Ponta melawan monster cacing. Sebab monster cacing memiliki pergerakan yang sangat cepat. Ars mengayunkan pedangnya ke udara menuju monster cacing. Ars juga menggunakan teknik pedang penghakiman. Pedang cahaya muncul di bawah monster cacing dan menusuk tembus hingga ke tenggorokan. Monster cacing yang mati tubuhnya meleleh ke bentuk cairan hitam. Para penjaga Riel menggunakan tombak mereka dengan menusukkan tombak ke perut monster cacing. Sedangkan yang lainnya menggunakan pedang untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Ketika Ars duduk di atas Shiden, Ars terus menyaksikan pertempuran yang berlangsung. Salah satu makhluk cacing berhasil menyelinap di belakang Ars. Monster cacing menggigit tubuh Hiden. Sayangnya untuk itu, sisik Hiden itu terlalu sulit untuk ditembus oleh gigi monster cacing. Dan itu tersisa menggerogoti sia-sia di kulit Shiden yang keras. Shiden tampak kesal pada monster cacing. Shiden mengimbaskan ekornya ke arah monster cacing. Monster cacing yang terkena tamparan ekor Shiden lenyap seketika. Niena dan Riel memandang Shiden dengan tak percaya. Shiden benar-benar seperti tank berjalan. Ars mengalihkan perhatiannya ke medan pertempuran. Ars melihat prajurit hampir membunuh semua monster cacing. Ariane dan Chome tidak punya masalah saat menghadapi monster cacing. Setelah selesai, Ars pun memakai sihir penyembuh kepada prajurit yang terluka. Saat melakukannya, Ars membuka helm di mana dirinya sudah berwujud peri. Sebab sebelumnya Ars sudah meminum air penghilang kutukan. Ars melakukan itu supaya mereka tidak lagi mengikuti ajaran gereja yang mendiskriminasi non-manusia. Para prajurit merasa takjub dengan sihir penyembuh Ars. Akan tetapi, Ars tidak bisa memakai sihir penyembuh ke 10 prajurit Kondimo, yang diantaranya mereka sudah kehilangan kepala dan anggota tubuh lainnya. Ars dan rombongan Riel kembali melanjutkan perjalanan. Mereka sampai di dekat atas bukit. Dari atas bukit,
Ars dan semua bisa melihat ibu kota Saurea. Di luar dinding Saurea dikelilingi oleh kesatria mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ars melihat segerombolan kecil telah sampai di atas dinding dan para penjaga mencoba untuk mencegah kesatria mayat hidup itu untuk masuk ke ibu kota. Para prajurit Riel cukup shock melihatnya. Niena melontarkan beberapa kata-kata dukungan. Niena bilang mereka para kesatria mayat hidup hanyalah sebatas masa. Niena tegaskan bagi para prajurit ibu kota mereka pasti bisa menangani mayat hidup itu berapapun jumlahnya. Kata-kata Niena sedikit memberikan efek positif pada Putri Riel. Riel bilang untuk berusaha menjaga garis sampai kakaknya tiba membawa bantuan. Riel menanyakan pada Zahar apa yang harus dilakukan selanjutnya. Zahar bilang bahwa dia akan membentuk beberapa kelompok untuk bisa membuat jalur keluar dan jalur masuk menuju ibu kota. Untuk mempermudah bantuan masuk ke ibu kota, sebab banyaknya monster yang akan mereka lawan nantinya. Riel menanggapinya dengan setuju. Chome terkesiap semar. Chome bilang bahwa dia merasakan perubahan dalam angin. Ketika Ars mau menanyakan maksud kata-kata Chome, tiba-tiba terdengar dentangan kuat di arah dinding ibu kota. Ketika melihat ke arah sumber suara, ternyata dinding masuk ke ibu kota telah dihancurkan. Zahar dan semua orang terkejut melihatnya, sedangkan Riel tubuhnya gemetaran. Riel tak percaya dinding telah dihancurkan. Bahkan saudaranya belum tiba membawa bantuan. Chome berbicara dengan suara rendah. Chome bilang jika tidak bertindak cepat, ini akan menjadi tragedi yang lebih buruk dari tangan. Semua prajurit mulai ketakutan. Zahar pun menenangkan mereka. Zahar bilang para mayat hidup hanya menghancurkan dinding bagian luar, jadi dinding bagian dalam masih utuh. Jadi Zahar menyuruh para prajurit untuk menenangkan diri mereka. Para prajurit tampak mulai senang mendengarnya. Akan tetapi, tetap mereka masih merasa sangat khawatir. Ars pun memutuskan akan pergi ke ibu kota. Ars menyuruh Aryane dan Chome untuk menjaga Putri Riel agar tetap aman. Aryane dan Chome pun turun dari siden. Riel dengan heran bertanya pada Ars. Riel bilang pada Ars apakah dia akan pergi sendirian. Ars menghindari pertanyaan Riel dengan bilang bahwa Riel tidak perlu khawatir, sebab Aryane dan Chome akan menjaga Riel agar tetap aman. Aryane mulai mendesah kesal. Sebelum pergi, Ars menyerahkan Ponta pada Chome, sebab sesuatu akan terjadi sedikit liar dan memutuskan untuk meninggalkan Ponta bersama Chome. Ars pun pergi, meski Aryane tidak ingin membiarkan Ars pergi sendirian. Ars dan Siden melewati masa mayat hidup. Ars pun tertawa. Ars mulai merasakan senangnya bertempuran melawan mayat hidup. Siden menginjak mayat hidup di bawahnya saat melewati mereka menuju dinding yang telah dilubangi. Saat sampai, Ars turun dari Siden dan menyuruh Siden untuk kembali kepada Aryane. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.